ada kendala teknis di fokus kita, jadi kita pakai ruangan yang ada di sini. Suasana hari ini suasana berbeda, jadi Ibu berharap semangatnya juga jadi nambah, ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Ibu, oh iya, kita siapkan close dulu ya. Silakan ketua close, siapkan close-nya. Dan amin. Sebelumnya Ibu izin, Ibu mengundang pembimbing Ibu, supervisor Ibu, Ibu Novi, yaitu bergabung kita pada kesempatan kali ini. Beliau akan menilai bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu harus terlebih dahulu ya. Adila Saputri, Ainun, Anggun PW kayaknya di situ. Anissa Umaira, Umay mana? Azrini, mana Azrini? Oke. Cinta Dipa, Jizi Khairul Rizki, mana Jizi? Ya. Khairul Rizki, mana kan ya? Wilda Tanzila, mana Wilda? Sakit apa Zila? Sesak. Dia sering sesak ya? Karena ini juga tidak bekerja, jadi kita ambil pembelajaran dari sini. Oke, sebelum belajar, Ibu mau tunjukkan sedikit video ya. Kita tonton video seperti biasa. Nah, video ini mana video? Oke, sudah. Coba lihat tayangan video berikut ini ya. Sama suara perhatiannya ya. Gak nampak layarnya. Perjuangan seorang ibu itu sepanjang masa. Jadi di sini sekolahnya harus semangat untuk bisa membahagiakan orang tua. Mau jadi apapun itu, mau jadi profesi apapun itu, yang penting halal dan baik, semuanya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Apakah mau jadi guru, apakah mau jadi engineer, apakah mau jadi polisi, polwan, atau mau kerja di perusahaan-perusahaan bergengsi, silakan. Yang penting semuanya cita-citanya yang baik, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, terutama ibu. Insya Allah semua sayang sama mamanya kan? Ya. Oke. Kalau begitu, kita akan belajar tentang indikator asam basa. Kita akan belajar tentang indikator asam basa.
indikator asam basa. Jadi yang mau kita bahas di sini tentang indikator asam basa. Anggun sama si Aino dekat dengan kamera, suaranya jelas sangat. Oke, tentang indikator asam basa. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang indikator itu apa? Indikator, misalnya indikator orang ngantuk itu biasanya kayak mana? Indikator orang sakit itu biasanya kayak mana? Apa indikator? Indikator anak itu baik, indikator orang itu cerdas, indikator orang itu malas belajar. Jadi apa indikator? Cara untuk mengetahui, mengidentifikasi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang mau mengidentifikasi apakah senyawa tersebut asam atau basa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mengetahui kita buat ini pengertian asam basa. Jadi ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah dari senyawa asam yang sudah kita pelajari? Contoh senyawa asam kemarin ada apa aja? Ada jeru, ada cuka, ada 2SO4, ada NaNO3. Kalau basa ada semua NaOH, ada sabun, ada apa lagi? Obat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mengidentifikasi dia asam atau basa? Dilihat dari mana selain rasanya? Dari perubahan warna, benar. Nanti kita akan melihat perubahan warna. Apakah senyawa tersebut asam atau basa? Kita lihat tayangan berikut ini ya. Tayangan video pembelajaran berikutnya. Indikator asam basa adalah suatu zat yang memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Jadi, dengan menggunakan indikator asam basa, kita bisa mengetahui apakah suatu zat bersifat asam. Ibu pause dulu ya. Karena PowerPoint Ibu nggak bisa, jadi kita pakai ini ya, nggak apa-apa. Indikator asam basa tadi adalah suatu zat yang memberikan perubahan warna berbeda pada larutan asam basa. Jadi dalam suatu larutan asam misalnya, larutan basa, untuk membedakan kedua larutan ini ada perubahan warna. Lalu apa Bu yang dimasukkan ke dalam larutan tersebut sehingga terjadi perubahan warna? Yaitu adalah ada indikator alami, ada kertas lakmus, ada indikator universal. Oke, next. Yang pertama ada indikator alami, indikator yang bisa didapatkan di alam. Kita bisa dapatkan di alam, tidak dibuat secara sintetis atau secara kimia. Contohnya tadi apa? Ada kol ungu. Ternyata kol ungu itu bisa menjadi suatu indikator untuk mengetahui apakah larutan itu asam atau basa. Ada yang pernah melihat kol ungu? Pernah jumpa kol ungu? Kolnya warna apa? Ungu. Ya, namanya juga kol ungu, tapi warnanya ungu. Kalau di sini jarang kita dapatkan ya, biasanya ada di supermarket, di minimarket. Kalau di pajak jarang ada. Pajak itu pasar ya. Ya. Kalau orang Medan bilangnya pajak. Kalau orang Medan bilang pasar itu jalan. Ya, balik-balik emang sama Medan. Suka-suka hati lah orang Medan ya. Oke, yang pertama ada indikator alami. NaOH bersifat basa kalau dimasukkan lakmus biru.
dua senyawa, yaitu deterjen dan cuka. Deterjen itu adalah senyawa basah dan cuka itu termasuk senyawa asam. Jika penmetal yang diteteskan ke deterjen, maka akan merubah warna menjadi ungu atau biru. Oke, Ibu anggap semuanya sudah sangat baik dalam mempresentasikan dan sudah cukup bagus. Mudah-mudahan kedepannya dengan seringnya latihan presentasi, ngomong di depan, berbicara di depan, menyampaikan hasil ide pendapat kita di depan itu bisa memperlancar kita dalam berdiri di depan, berani untuk maju. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup dan kita masuk ke refleksi, Ibu ingin menyampaikan, mengulas sedikit materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa? Indikator asam basa. Indikator asam basa itu untuk mengetahui apakah senyawa itu bersifat asam dengan adanya perubahan warna. Kita mau tahu apakah ini asam atau basa. Pertama ada indikator universal. Ada indikator pH ada indikator sintesis. Kalau yang alami universal tadi ada ada dan yang lainnya. Kalau yang pH meter ya pakai angka tadi, pakai kertas lakmus yang ada pH meternya, kertas pH meter. Kemudian yang ketiga sintesis. Dia ada indikator phenolphthalein, ada indikator methyl blue, methyl orange, methyl red dan lain sebagainya. Oke, insya Allah nanti kita masuk lagi kita praktikum ya. Oh iya, karena berhubung kita belum sekolah, kita belum ada laboratorium, jadi kita praktek sederhana di kelas ya. Dengan bahan-bahan yang tersedia. Baik, sebelum ditutup silahkan tulis refleksi kita pada ini. Baik, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita masuk ketemu lagi dalam materi praktikum dan Ibu berharap semuanya sudah bisa memahami. Jadi nanti kita tinggal mudah saja praktikumnya. Kita sudah tahu nih bagaimana caranya untuk mengidentifikasi logam tersebut asam atau basa. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Apabila dalam penyampaian Ibu, dalam Ibu menyampaikan materi ada yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Silakan nanti boleh cari referensi tambahan di luar kelas ini boleh. Siap. Baik, salam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.